Assalamualaikum Bu Minta. Waalaikumsalam Ibu. Ini ada nih Bu Wiwi tadi chat bahwa dia ingin bercerita lah mengenai ada salah satu siswanya yang kena bullying. Gitu. Jadi nanti ibu ini jadi coach gitu ya. Iya. Iya, bagus Bu. Kalau kita saling berbagi, saling sharing itu bisalah mengurangi beban pikiran sedikit Bu ya. Jadi Bu, kalau ketika kita jadi coaching itu, kita harus menghadirkan diri sepenuhnya pada saat pembicaraan terjadi, pada saat percakapan itu berlangsung. Kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang lain selain kita harus fokus pada coaching kita. Nah, kemudian kita juga harus mendengarkan aktif. Kita mendengarkan cerita si Koci ini dari awal sampai akhir. Nah, dan kita juga harus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot biar potensi si Koci ini tergali, akhirnya dia menemukan solusinya sendiri. Semoga nanti terbantu. Iya, mudah-mudahan lah terbantu teman kita yang punya masalah. Tapi belum datang ya nih Bu Wiwi. Kita lagi menunggu ya. Assalamualaikum Bu. Bu Wiwi ini datang. Ya, Ini aduh, ada apa nih Bu? saya Sepertinya mau, sangat gelisah sekali. Ada iya yang nih bisa Bu saya ya, bantu? saya mau cerita nih sama Ibu. Begini Bu, dari kemarin kan saya ingin sekali kegiatan literasi di SMA Negeri 1 Keditang Bu. Iya. Nah di situ saya sudah berbicara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah sangat mendukung. Tapi ketika saya melakukan pendekatan dengan rekan-rekan, kok sepertinya teman-teman kurang mendukung ya Bu. Kalau saya boleh tahu masalahnya di seperti apanya Bu? Oke, masalah yang saya merasa kurang didukung Bu ya. Saya kan bercerita nih sama rekan-rekan, Bu, gimana nih literasi kita setelah pandemi sampai sekarang nih sepertinya sangat vakum, tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, 15 menit sebelum belajar itu kan kita gunakan untuk literasi, tapi kita sepakat untuk literasi Al-Qur'an gitu. Tujuannya positif sih untuk menghatamkan Al-Qur'an nanti pada akhir tahun atau bagaimana gitu Bu. Dan teman-teman bilang, oh iya Bu Wiwi, baguslah seperti itu. Nah, tapi ketika saya berbicara, Bu, bagaimana nih mating kita udah tidak lagi berproses juga, terus anak-anak juga tidak punya wadah tempat berkarya. Nah, juga pojok baca udah nggak ada lagi nih di kelas-kelas gitu, sudah tidak maksimal juga pustaka kita gitu. Tapi teman-teman sepertinya Bu, iya tapi tidak ada ide-ide gitu. Seperti saya itu ya komunikasinya satu arah begitu Bu. Oke, dari percakapan ini apa yang Bu Wiwi inginkan? Oke, yang saya inginkan sebenarnya Bu, selain dukungan dari teman-teman ya, ide-ide dari teman-teman tersebut Bu. Seperti misalnya, oke Bu Wiwi, yuk kita misalnya gerakan anak-anak kita untuk bisa punya pojok baca yang menarik gitu. Saya maunya seperti itu loh Bu. Atau gimana nih anak-anak kita libatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perpustakaan dan kita hidupkan mading lagi. Artinya saya itu Bu betul-betul tidak hanya didukung dengan kata-kata bagus Bu Wiwi, tapi tindakan gitu. Yuk kita bergerak nih gitu Bu. Jadi kalau boleh tahu, Ibu menceritakan lebih rinci permasalahan Ibu yang menghadapi tentang literasi. Nah, permasalahannya di situ Bu. Dari rencana saya dari awal masuk itu, sampai sekarang tidak ada pergerakannya gitu. Tidak ada yang terjadi begitu Bu. Harapan-harapan saya itu. Sebenarnya harapan saya tidak muluk-muluk juga ya Bu ya. Saya tuh cuma ingin ya anak-anaknya punya wadah gitu. Syukur-syukur bisa jadi ekstrakurikuler ya Bu ya. Nah, begitu Bu. Jadi apa strategi Bu Wiwi untuk mencapai yang dilakukan untuk mencapai Iya, strategi ya Bu ya. Saya juga bingung sebenarnya Bu, apa yang harus saya lakukan, gimana ya? Atau saya kembali
untuk menunggu kepala sekolah deh Bu. Saya ingin mengatakan kalau bagaimana jika kepala sekolah memberikan waktu untuk kami melakukan sosialisasi. Jadi di situ dihadirkan kepala sekolah, dan kepala sekolah juga bisa melihat nih siapa rekan-rekan yang dapat mendukung program tersebut. Lalu kapan nih Bu melaksanakan itu? Secepatnya ya Bu ya, soalnya ini sudah lama ini saya ingin melaksanakan tapi tertunda terus. Kira-kira dalam minggu ini deh Bu. Lalu ada nggak teman lain yang bisa membantu Ibu komunikasi masalah ini? Iya ada Bu. Jadi teman sama-sama CGP itu Bu juga ingin sekali prakarsa perubahannya sesuai dengan visi yang kami angkat itu Bu. Ada membudayakan literasi Bu. Nah kemarin teman-teman saya juga memanggil saya, katanya Bu Wiwi, yuk kita pergi ke sekolah yang literasinya sudah baik. Jadi kita bisa kasih masukan nih buat teman-teman begitu Bu. Sudah terlaksana Bu? Belum Ibu, itu baru himbauan dari teman, tapi karena kami mungkin waktunya belum ada yang pas, jadi belum terlaksana Bu. Jadi dari percakapan kita ini apa yang Bu Wiwi bisa dapatkan? Saya jadi tahu nih Bu apa yang harus saya lakukan. Memang harus tidak bisa saya bergerak sendiri atau dengan CGP beberapa orang saja Bu ya. Saya harus minta dukungan dari kepala sekolah. Nah yang akan saya lakukan adalah saya akan meminta kepala sekolah untuk mengajak rekan-rekan untuk mensosialisasikan tentang masalah ini. Nah selanjutnya saya juga mengajak dukungan dari rekan-rekan sejawat seperti guru bahasa Indonesia tentunya Bu ya. Teman-teman yang di perpustakaan ada 2 orang itu Bu, dan rekan-rekan CGP. Nah, salah satu yang paling penting lagi nih, biar kami lebih mudah untuk mensosialisasikannya, kami harus dibanding dulu nih Bu. Nah, Langsung ya. benar Bu. Wah, bagus sekali itu. Tapi waktu kita ada mau masuk lagi nih. Iya, nanti saya ceritakan lagi ya Bu ke depan kelanjutannya, karena saya sangat lega sekali nih. Kok jadi terbuka ya pikiran saya setelah berbicara Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya jadi ingat, oh iya nih saya harus gerak cepat nih gitu Bu ya. Ditunggu ini prakarsa perubahan. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Saya permisi juga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa percakapan antara Ibu Rodia dengan Ibu Wiwi tadi ya. Jadi Ibu sudah bagus gitu dalam menghadapi atau mendengarkan cerita orang lain. Ibu sudah menghadirkan diri sepenuhnya. Ibu juga sudah menjadi pendengar yang baik. Dari awal si Koci tadi bercerita, Ibu mendengarkan sampai di akhirnya dia selesai bercerita. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah bisa menggali potensi dari si Koci. Wah, luar biasa Ibu. Mudah-mudahan lah Ibu Wiwi-nya bisa ya terbantu dengan tadi saling sharing tadi gitu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Nih waktu kita sudah kayaknya nih ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Ibu. Halo Bu Wita, selamat siang. Selamat siang Ibu. Ibu lagi menunggu seseorang ya kayaknya. Iya nih Bu, tadi ada Ibu Rabia nelpon, katanya dia mau datang ke sini. Ada apa sedikit permasalahan gitu, jadi mau cerita, berbagi cerita. Bagus itu Bu, karena kita ini kan memang butuh ya teman Bu ya, untuk paling tidak untuk mendengarkanlah keluh kesah kita. Sebagai guru ini banyak sekali masalah kita ya Bu, apalagi masalah anak-anak kita di dalam kelas luar biasa. Itulah Bu, jadi mungkin Ibu tuh tidak ada lagi tempat cerita, makanya dia nelfon tadi tuh Bu. Sebenarnya bukan tidak ada tempat cerita sih, kalau saya pikir Bu, berarti Bu Mita ini orang yang hebat ya, artinya orang yang bisa dipercaya nih untuk bisa mendengarkan dengan baik gitu ya. Nah di sini saya ingin berbagi nih Bu, saya juga pernah melakukan coaching. Nah di situ ternyata ada prinsip-prinsip coaching yang harus kita ikuti Bu. Ya, iya pertama sekali itu yang paling penting itu kehadiran penuh kita pada saat proses percakapan itu berlangsung.
Ya, kehadiran penuh itu ya seluruh diri kita itu hadir di situ Bu. Ya, pikiran kita, perasaan kita, ya gerak-gerik tubuh kita juga harus menunjukkan kalau kita itu betul-betul hadir untuk teman kita itu Bu. Nah, yang kedua itu ya jelas menyimak Bu ya. Jadi kalau kita menyimak dengan aktif, ya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tentunya kita jadi tahu nih pertanyaan-pertanyaan apa yang tepat untuk kita berikan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, tentunya pertanyaan kita harus yang berbobot Bu ya. Pertanyaan yang dapat menggali potensi dari coaching itu Bu, agar coaching itu bisa terbuka nih pikirannya dan dapat mencari solusi nih atas permasalahan-permasalahannya. Ya, begitulah kira-kira Ibu. Terima kasih Bu sudah memberikan saran dan arahan Iya. kepada saya. Mudah-mudahan lah Ibu Radiahnya bisa menemukan solusi dia sendiri. Benar Bu, ya sebagai temannya kita cuma bisa saling membantu dan mendukung ya Bu ya. Ya, tapi Ibu Iya. Radiahnya belum datang. Iya ya. Assalamualaikum Bu Mita. Apa kabarnya nih Bu? Bu, sehat lah. Cuma ada sedikit masalah nih Bu. Masalah Ibu di sekolah atau di rumah? Di sekolah Bu, saya kan wali kelas. Jadi di kelas saya itu ada salah satu muridnya memiliki kekurangan fisik, dalam arti dia berjujur sendiri. Oh, ada cacat fisik gitu ya. Kalau dilihat secara sepintas dia tidak lagi sumbing, tetapi suaranya masih sengau dan tidak jelas dalam mengucapkan intonasi. Oh, jadi Ibu tujuan Ibu dalam percakapan kita ini apa yang ingin dicapai Ibu? Maunya saya ada saling sharing lah, mungkin kita punya pengalaman dalam menghadapi masalah seperti saya, atau ada sedikit pencerahan lah seperti apa nanti saya dalam menindaklanjuti teman-temannya yang suka membuli dia nih. Kalau boleh tahu Ibu inti permasalahannya apa? Jadi inti permasalahannya yang pertama, murid saya ini dia berjujur sumbing, sehingga suaranya atau intonasinya tidak jelas terdengar. Seperti biasa loh Bu ya, kalau sengau itu intonasinya tidak jelas, dalam membaca tidak jelas. Teman-temannya ini tidak pula memaklumi itu, akhirnya dia dibully sehingga setelah dibully itu tak mau lagi sekolah. Contoh kata-kata pembulian itu apa? Oh iya, dipraktekkan Bu, yang ketika misalnya ditanya kan namanya si A misalnya, diucapkan kembali, ditiru-tirukan sesuai dengan ucapan suara si Rizky tadi, sehingga mungkin dia tidak punya ini ya Bu ya, tidak punya mental, akhirnya dia merasa down, tak sekolah selama 1 minggu Bu. Sudah seminggu nih tak sekolah. Jadi teman-temannya itu semuanya gitu Bu, yang membuli. Itulah kata kawannya yang lain itu tidak pula semua, ada beberapa yang sering membulinya. Sudah dikasih tahu lah siapa orangnya yang suka membulinya, teman depan belakangnya itu, kalau yang perempuan laki, kalau yang perempuan tidak, dia yang sering ini laki-laki. Jadi sudah kelas berapa? Kelas 8 ya Bu. Kelas 8 itu sudah sebulan ini ya. Kelas 8 seharusnya anak-anak ini sudah paham nah ini yang baik dilakukan, ini yang tidak. Jadi apa tindakan yang sudah pernah Ibu lakukan dalam menghadapi teman-temannya ini? Yang pertama gini Bu, saya masuk ke kelas 8B itu lalu menanyakan kenapa Rizky tak sekolah, yang lain menyahut gini Bu, dibully siapa Bu, si Yoga misalnya, si dibulinya Bu, dia diajukannya kalau dia berbicara sehingga dia merasa tersinggung, merasa marah. Tapi yang di si Rizky ini tidak pula mengadu, jadi kami tahunya ini dari cerita teman.
temannya tidak pernah dia datang ke kantor misalnya gitu Bu, sudah cerita ibu saya gini tidak pernah Bu ya. Nggak ada dia datang ke kantor. Jadi kami tahunya hanya dari teman-temannya, ketika teman-temannya. Eh, yang membuli ini sudah ada tak tindakan terhadap anak-anak yang membuli? Itu yang pertama kami panggil, diberi nasihat aja Bu, bahwa semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelebihan. Teman kami yang ini punya kekurangan ini, tak usah ditonjolkan karena kita sudah sama-sama tahu, harap dimaklumi. Nampaknya mereka mengerti, tapi entahlah ke depannya Bu ya, seperti apa nanti kelanjutannya. Eh, apa strategi ibu yang dalam menghadapi yang anak yang dibully ini? Yang pertama kami ingin memanggilnya kembali, mengirim pesan bahwa kamu harus sekolah besok. Kami dari majelis guru memastikan bahwa tidak akan ada lagi dibully. Kalau dibully, tolong lapor ke kantor. Jadi kami bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil tindakan saat itu juga. Karena kalau sudah berhari-hari kejadiannya, nanti susah juga Bu ya. Ya, sudah ada jeda gitu ya. Misalnya kejadiannya hari ini 2 hari baru dapat berita gitu ya. Jadi bisa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi maunya saya tuh kalau dia sudah sekolah, nanti saya antar dia ke kelas, kasih lagi nasihat teman-temannya bahwa apa yang sudah dilakukan teman-temannya itu tidak baik dan bisa mungkin diperbaiki. Dan minta maafan ini Bu ya. Iya. Ya. Jadi anaknya dipanggil kembali ke sekolah, ya dibujuk lagi ke sekolah, ya diberi nasihat gitu ya. Ya, bagus juga sih Bu, gitu kita langsung panggil anaknya yang dibully ini. Kemudian kita memberikan arahan pada teman-teman yang berbeda. Ya, bagus juga Bu ya. Ini permasalahannya di sekolah ya. Pasti ada bisa teman ibu yang lain yang bisa membantu gitu. Oh iya, ada tidak yang bisa membantu? Ada Bu, teman yang bisa membantu itu dia sebenarnya tidak guru BK, cuma dia memahami lah sedikit bagaimana Psikolog anak gitu. psikolog anak, bagaimana mengatasi masalah yang seperti ini. Tapi belum jumpa Bu dengan guru tersebut karena sehari kemarin dia sakit. Jadi makanya saya tadi mengajak Bu Nita untuk berdiskusi. Saya tidak sabar lagi bagaimana solusinya gitu Bu. Jadi ibu tuh sakit, jadi ibu belum bisa menjumpai. Apa tindakan yang bisa ibu lakukan agar anak ini tetap sekolah kembali? Itu tadi kami sebagai wali kelas ya, yang pertama sudah mengirimkan surat bahwa atas nama ini sekolah besok kami dari wali kelas memastikan tidak ada lagi temannya yang membuli dia, tidak ada lagi yang mengejek. Jika itu terjadi, nanti kami dari wali kelas yang akan menindaklanjuti. Ibu, dari percakapan kita ini apa yang dapat ibu simpulkan? Jadi saya merasa terbantu nih Bu Nita. Setelah bercerita dengan Ibu, saya sudah mendapatkan pencerahan lah bagaimana solusi saya tadi ketika anak siswa saya dibully seperti itu. Sudah ada solusinya. Mudah-mudahan lah anak ini mau lagi sekolah ya. Semoga lah. Sayang pula kalau tidak sekolah, Ya, ketinggalan pelajaran ya. hanya karena dibully teman-temannya, masih pula orang tuanya, ya, sehingga anak ini tidak sekolah. Ya, mudah-mudahan lah Bu ya, anak ibu ini bisa sekolah kembali. Kemudian saya juga ingin mendengar cerita lanjutannya nih nanti Bu. Oh iya Bu, Ya. semoga sesudah nanti dipanggil sekolah lagi ya. Iya. Gimana Kelanjutannya.
Ya Bu, nanti akan saya ceritakan kembali. Ya, Bu, terima kasih banyak Bu Mita Ya, atas sama-sama, Ibu. pencerahannya hari ini. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, luar biasa ya permasalahannya Ibu Iya. Rabiah ini ya. Masih ada ya anak-anak zaman sekarang yang sudah lumayan besar tapi masih aja ya tidak memahami perbedaan Bu ya. Nah ini permasalahan anak-anak kita Bu. Jadi kadang-kadang ya cacat fisik seseorang itu dijadikan bahan tertawaan Bu ya. Ya, padahal itu kan bukan kehendak anak, Iya, kehendak betul orang tua. sekali, Bu. Jadi kayaknya permasalahan Ibu Radia ini apa? Memang Ya, luar biasa. iya. Sampai anaknya dapat sekolah lagi Bu ya. Berarti memang Kasihan betul-betul kalau memang tidak sekolahnya Bu ya. betul-betul mungkin teman-temannya ya berkali-kali berarti itu Bu ya. Nah Bu Mita dari pengamatan saya nih, Bu Mita tadi melakukan coaching ya dengan Ibu Rabiah luar biasa Bu. Saya melihat bagaimana Ibu betul-betul memberikan kehadiran penuh kepada Ibu Rabiah, mendengarkan dengan aktif. Terus Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Rabiah itu ya memiliki ide-ide nih bagaimana dan mencari dukungannya kemana gitu Bu ya. Nah mudah-mudahan lah Bu, kita juga berharap anak-anak tidak ada yang putus sekolah ya Bu di zaman sekarang. Oke Bu Mita ya, kita kan juga ada kegiatan ya setelah ini. Baiklah yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Wi. Iya Bu, ya, saya ini bakalan ada tamu nanti nih Bu. Itu Ibu Mita, teman sama-sama CGP. Nah katanya Bu Wiwi, katanya ada waktu nggak siang ini, katanya saya ada yang mau diceritakan nih, saya jadi penasaran loh Bu. Jadi kisahnya gitu tuh Bu, saya ingin diminta untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Apa saya bisa ya Bu ya? Bisa Bu, dari kan sudah terbiasa menjadi membimbing anak. Namun diingatkan ya kalau sebagai coach itu yang pertama kita hadir penuh mendengarkan si Bu Mita tadi ya. Iya Bu Mita Bu. Menceritakan ada sedikit permasalahannya. Lalu sebagai coach itu yang kedua harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga potensi dari si Bu Mita ini bisa tergali dan dia bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri. Terima kasih ya Bu sudah mengingatkan Bu ya. Karena kadang-kadang malu lah Bu ya kalau kita ini kalau mendengarkan teman bicara ini kadang-kadang kan ada saatnya kita ini mungkin lagi tidak fokus Bu ya. Kasihan juga karena teman kita kan pengen minta bantuan ya Bu ya. Kayaknya tadi katanya udah dekat nih. Oh ini orangnya. Ayo ayo. Silakan sini Bu. Kabar Ibu. Alhamdulillah. Tidak mengganggu waktu Ibu nih. Tidak sama sekali Bu Mita. Bu Mita sepertinya wajahnya itu penuh kegelisahan nih. Seperti ada masalah Bu Mita ya. Apa Bu Mita bisa menceritakannya? Apa yang bisa saya bantu nih? Iya nih Bu, ada sedikit permasalahan nih. Saya kan ngajar di SD kelas 6 SD. Nah, anak-anak nih kurang hafal perkalian. Nah, ini yang bikin saya bingung gitu Bu. Sementara kan kalau belajar matematika itu kuncinya perkalian. Benar Bu. Apapun pelajaran tentang matematika pasti perkalian kuncinya. Jika anak ini tidak hafal perkalian, macam mana mau dilanjutkan pelajaran gitu. Oke, jadi Ibu merasa resahnya karena anak-anak ini sulit ya Bu ya dalam menghafal perkalian gitu ya Bu ya. Jadi bisa nggak Ibu ceritakan secara lebih rinci lagi nih Bu, kesulitannya tuh dalam hal seperti apa Bu? Iya, kalau anak ini tidak hafal perkalian, Bu, otomatis saat belajar matematika itu yang ada perkalian nilainya itu nol, banyak kan nol karena hasil kali tadi salah gitu. Kan misalnya matematika ini belajar tentang
perkalian pecahan. Langkah-langkahnya itu anak-anak ini sudah betul, tapi pas hasilnya itu salah karena perkalian tadi kurang hafal. Nah, di sini saya bisa mengambil kesimpulannya dari apa yang Bu sampaikan. Anak-anak ini benar-benar tidak hafal ya Bu perkalian. Jadi ketika ada diberikan soal-soal ya endingnya tidak dapat Bu ya, Iya. karena perkaliannya tidak hafal. Nah, dari pembicaraan kita siang hari ini nih, apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan nih? Ya, yang ingin saya dapatkan itu solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Nah Bu, solusinya ya Bu ya, kira-kira menurut Ibu nih, apa tindakan atau rencana kita yang bisa kita lakukan agar anak-anak ini punya cara terbaik untuk bisa menghafal gitu? Ya, itu sudah saya pikirkan juga dari kemarin, Bu. Bagaimana anak ini bisa hafal perkalian tanpa melihat perkalian gitu, Bu, ya. Sudah saya lakukan beberapa hal. Yang pertama itu tekniknya membaca perkalian sebelum pelajaran dimulai. Pas masuk kelas bisa juga dengan menggunakan kartu bilangan atau kartu perkalian ini. Pas masuk anak itu ambil kartu 1, kemudian dibacakan, dapat misalnya 8 kali 2 16, Bu, duduk gitu. Oke, dari yang apa yang Ibu katakan ini luar biasa Bu ya, saya bisa melihat ada upaya dari Ibu ya. Pertama, memang anak itu menjadi kebiasaan setiap sebelum belajar menghafal perkalian dulu, terus ada kartu-kartu yang membuat mereka sambil bermain sambil belajar Bu ya. Kira-kira ada strategi lain? Apakah ada Bu strategi lain selain yang Ibu sebutkan tadi? Kalau sekarang itu kita kan tidak boleh anak ini disuruh menghafal. Nah, ini yang jadi permasalahan juga nih, Bu. Tapi saya sudah di sini berpikir anak ini belajar sambil bermain. Nah, saya buatkan kartu perkalian ini, Bu. Jadi pas misalnya anak-anak ini waktu istirahat, nanti dia bermain dengan kawan-kawannya. Ada juga dengan teknik misalnya apa namanya yang kita segini. Iya, Jadi Pak. nanti Ya. kalau kan seperti ini, Bu. Jadi Oke. 2 kali 1. Jadi siapa yang cepat itu yang pemenang gitu dengan teknik permainan seperti ini. Baik sekali Bu ya, dengan bermain anak-anak pun pada akhirnya ya semakin terbiasa ya Bu ya untuk menghafal perkalian tersebut. Nah, kira-kira kapan tuh rencananya yang ingin Ibu laksanakan? Rencananya mulai minggu depan gitu, Bu. Saya mau melaksanakan rencana ini. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa dengan teknik bermain tadi, dia sambil bermain sambil belajar gitu kan. Mudah-mudahan lah mereka itu bisa sesuai berproses gitu, Bu, ya. Jadi karena sering diulang-ulang, Iya, iya. anak ini akan lebih mudah mungkin. Dan dengan cara yang tidak membosankan Bu ya. Ya. Mungkin kalau menghafal dengan cara lama ya sebentar hafal sebentar lupa Bu ya. Ya. Tapi diulang-ulang baik sekali Bu Mita. Nah, di sini Bu Mita sudah merencanakan dalam waktu dekat ini akan melakukan strategi-strategi itu Bu. Apakah ada di antara teman-teman Ibu yang dapat mendukung Ibu? Begitu Bu. Ada, Bu, rekan sejawat itu diajak berkolaborasi nanti kelas tinggi 4, 5, 6 itu misalnya kita dari kelas 4 itulah kita harus memang betul-betul memantapkan perkalian ini gitu, Bu, dengan berkolaborasi dengan guru, berbagi pengalaman juga dengan guru teman sejawat ini. Jadi kalau kelas 4 itu memang harus sudah ya Bu ya, kalau menurut Ibu begitu. Dan Ibu akan berkolaborasi dengan rekan-rekan. Nah, baik sekali tuh Ibu. Kalau sudah berkolaborasi, berarti kita semuanya sudah sepakat Bu ya untuk melaksanakan strategi tersebut. Baik Ibu, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita siang hari ini nih? Banyak sekali, Bu. Iya Bu. Saya dapatkan ide-ide dengan adanya pertanyaan dari Bu tadi. Oh iya, ini kepikiran lagi seperti
seperti ini, bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu tidak bosan. Baik sekali, Ibu sudah menceritakan apa yang Ibu ingin ceritakan. Ibu juga sudah menuangkan ide-ide Ibu. Dan bisa mencari solusi Bu ya yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Nah Bu, karena waktu kita ini juga terbatas Bu ya, karena kita kan ada kegiatan lain, aktivitas masing-masing. Saya jadi penasaran loh Bu, ini kedepannya setelah dilaksanakan apakah muridnya senang atau gimana? Ibu tolong ceritakan kembali Bu ya. Iya, nanti kalau sudah terlaksana kegiatannya, saya akan menemui Ibu lagi. Oke, gitu. bagus Akan ya, berbagi Bu. cerita lagi untuk ke depannya. Ya, jadi kita pun pada akhirnya dapat untuk melakukan refleksi Bu ya. Ya, terima kasih lah Bu Prita nih udah punya pengalaman pula saya nih. Saya yang berterima Iya kasih Bu, Bu ya. sama-sama Ibu, kita saling mendukung Bu ya. Ya, tunggu Oke. cerita saya selanjutnya. gitu, Siap ya. Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Oke, yuk, Waalaikumsalam. Baik Bu Wiwi. Iya Bu ya, keren Luar biasa. sekali Bu Mita tuh Bu ya. Ya, karena dia itu ingin sekali bagaimana anaknya bisa perkalian Bu ya. Tadi setelah saya amati, Bu Wiwi sebagai coach sudah luar biasa bagus. Terima kasih Bu. Yang pertama sudah hadir sepenuhnya mendengarkan Bu Mita bercerita masalahnya, dan sehingga Bu Mita tadi sudah menemukan sendiri solusinya. Benar Bu. Lalu yang kedua, pertanyaan-pertanyaan Bu Wiwi sudah berbobot sekali. Ya. Terima kasih Bu. Itu juga Ibu Bia tuh mengingatkan di awal. Saya tadi tidak terfikirkan, saya itu memang harus menghadirkan penuh ya pada rekan saya tadi. Terima kasih loh Bu Bia. Sama Bu. Oke Bu Bia ya, kita mau aktivitas kita yang lain ya. Oke, yuk.